Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh sahabat-sahabatku tercinta yang berada di saung, di rumah, dan dimanapun berada, kami doakan semoga selalu dirahmati dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, terimalah salam sejahtera kami dari Alima yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini dengan izin dan rahmatnya lah kita dapat berjumpa melalui pandangan mata dan pendengaran telinga, sehingga kita dapat mengikuti kegiatan penambahan wawasan. Sebelum kita mulai pembahasan, marilah kita mulai dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai dengan metode tanya jawab. Untuk pertanyaan pertama, silakan. Saya, adakah asbabun nuzul dan pendapat para ulama tentang surat Al-Fatihah? Tolong beritahu saya. Tidak ada riwayat ataupun pendapat ulama yang menyebutkan tentang sebab turun surat Al-Fatihah. Bahkan Imam As-Sayuti sendiri tidak menyinggung sama sekali tentang surat Al-Fatihah. Bagaimana saudara Fajri? Apakah cukup jelas? Alhamdulillah, cukup jelas. Adakah yang ingin bertanya lagi? Saya ingin bertanya, sering saya mendengar bahwa ada 4 nama lain dari surah Al-Fatihah. Yang pertama, Ummul Kitab. Yang kedua, As-Sholat. Yang ketiga, Asy-Syifa. Dan yang keempat adalah Ar-Ruqyah. Namun saya kurang mengerti maksud-maksud tentang maksud-maksud tentang nama lain dari surah Al-Fatihah tersebut. Tolong dijelaskan. Memang benar, nama lain dari surat Al-Fatihah ada 4. Yang pertama yaitu Ummul Kitab. Penamaan Ummul Kitab ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan At-Tirmizi dan yang mensahihkannya bernarasumber dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, Alhamdulillah adalah Ummul Quran, Ummul Kitab, dan As-Sab'ul Masani. Yang kedua yaitu As-Salat. Penamaan As-Salat ini berdasarkan firman Allah dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Narasumber dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diantara isinya adalah Allah berfirman, Aku membagi salat menjadi 2 untukku dan untuk hambaku, dan aku berikan kepada hambaku apa yang dia minta. Yang ketiga yaitu Asy-Syifa. Penamaan Asy-Syifa ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ad-Darimi bernarasumber dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah bersabda yang artinya atau Fatihah adalah obat bagi segala penyakit. Yang keempat yaitu Ar-Ruqyah. Penamaan Ar-Ruqyah ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim bernarasumber dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah bersabda kepada seorang sahabat yang sedang mengobati seseorang yang disengat binatang berbisa dengan membacakan surat Al-Fatihah kepadanya. Bagaimana saudara Vega? Apakah cukup jelas? Alhamdulillah, ya cukup jelas. Terima kasih telah dijelaskan. Apakah yang ingin bertanya lagi?
Saya ingin bertanya. Tolong jelaskan keutamaan surah Al-Fatihah. Yang pertama, surah yang paling agung di dalam Al-Quran. Dan yang kedua, surah yang paling utama di dalam Al-Quran. Tolong jelaskan. Surat yang paling agung di dalam Al-Quran yaitu Alhamdulillahirrabbilalamin. Ia adalah 7 ayat yang diulang-ulang dalam setiap rakaat dalam Al-Quran yang agung yang diberikan kepada saya. Surat yang paling utama di dalam Al-Quran yaitu Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana saudari Kadila? Apakah cukup jelas? Alhamdulillah cukup jelas. Terima kasih atas penjelasannya. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya. Dalam hal ini saya ingin menanyakan keutamaan Al-Fatihah yang ketiga, yaitu mengapa surat Al-Fatihah bisa dijadikan munajat hamba dengan Rabb-nya. Tolong berikan penjelasan tentang hal itu. Benar, Al-Fatihah adalah munajat antara hamba dan Rabb-nya. Perlu diketahui bahwa munajat adalah upaya seorang hamba dengan doa kepada Rabb-nya. Kenapa Al-Fatihah bisa dijadikan munajat? Karena di sini terdapat pembagian hak Allah dan hak hambanya. Hak Allah yaitu mulai dari ayat 1 sampai ayat kelima. Sedangkan ayat 6 dan 7 adalah hak hambanya. Kita harus mensosialisasikan ke dalam hidup beragama kita hak Allah dimulai dari ayat 1 sampai ayat kelima. Jika sudah mengamalkan hak Allah, maka biarlah Allah yang memberikan hak kita. Bagaimana saudara Devan? Apakah cukup jelas? Terima kasih, jelas. Demikianlah kegiatan penambahan wawasan kali ini. Sampai bertemu kembali di kegiatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.